Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Daniel Ali dari program studi sejarah peradaban Islam. Di sini saya menjelaskan tentang sistem pemilu sebagai wujud demokrasi di Indonesia di antara Orde Lama, Orde Baru, dan reformasi, daerah reformasi. Ini saya mengambil sumber dari artikelnya Arif Sugianata dan Abdul Majid. Di sini dijelaskan bahwa Indonesia itu merupakan negara yang menjunjung nilai-nilai tinggi kedaulatan dalam berbangsa dan bernegara. Nah, akan tetapi pada masa transisi dengan beberapa pemilu yang telah dilaksanakan, ditemukan bahwa ternyata transisi ini belum mampu mengantarkan Indonesia sebagai negara yang berdemokrasi dengan baik. Artinya pada saat itu Indonesia itu tidak satu jalur gitu. Hal ini terlihat dari lemahnya sistem hukum di Indonesia pada saat itu yang sering berubah-ubah atau berganti-ganti. Nah, dan pada masa ini, pada saat menyelenggarakan pemilu, banyak yang tidak setuju atau banyak yang. Jadi demokrasi itu adalah sistem pemerintahan di Indonesia di mana rakyat yang ikut serta di dalamnya merupakan ialah yang menjalankan roda pemerintahan dengan cara mengutus perwakilan. Sedangkan pemilu untuk memilih siapa yang pantas untuk menjadi seorang wakil yang diutus untuk menjadi anggota pemerintahan yang berfungsi menyampaikan aspirasi dan memegang teguh amanah rakyat demi tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan. Dan untuk dilihat secara umum, pemilu ini adalah representasi dari konsep demokrasi yang menjamin kedaulatan rakyat, kebebasan berpendapat, kesejahteraan, dan dalam segala hal dan berkeadilan yang harus dilakukan oleh pejabat negara. Jadi orang yang terpilih untuk menjadi perwakilan itu harus. Oke, lanjut. Di sini teman-teman yang tidak tahu demokrasi itu adalah sistem pemerintahan di mana rakyat itu diajak atau ikut serta dalam menjalankan dalam pemilu pemerintahan dengan cara mengutus atau memilih satu orang dari definisinya untuk menjadi bagian pemerintahan. Dengan cara lanjut mengenai sistem pemilu pada masa Orde Lama, di mana pasca kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus, Presiden Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta ini mempunyai keinginan untuk menyelenggarakan pemilu untuk memilih parlemen dan konstituante pada awal tahun 1946, bagaimana yang disebutkan oleh maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 3 November 1945 yang menganjurkan pembentukan partai politik. Namun pemilu ini tidak dapat dilaksanakan karena masih rendahnya stabilitas keamanan negara pasca kemerdekaan. Nah, di samping itu dikarenakan belum adanya perangkat undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilu. Nah, pemilu ini baru dapat dilaksanakan pada tahun 1955 sebagai pemilu pertama yang bertepatan pada kabinet Burhanuddin Harahap. Nah, pada tahun 1955 ini
dilaksanakanlah 2 kali pemilihan pemilu, yaitu pemilu parlemen pada tanggal 29 September 1955 dan pemilihan konstituante yang dilaksanakan pada 15 Desember 1955. Nah, adapun yang landasan hukum yang dipakai pada pemilu ini, pertama adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang pemilihan anggota konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan menerapkan asas langsung, bebas, jujur, kebersamaan, umum, dan rahasia. Nah, dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pemilu ditunjukkan untuk memilih anggota bikameral, yaitu parlemen dan konstituante dengan. Nah, dalam undang-undang yang disebutkan bahwa pemilu yang ditujukan untuk memilih anggota bikameral dan anggota parlemen dan konstituante dengan sistem perwakilan proporsional, dan setiap daerah pemilih akan mendapatkan jumlah kursi atas dasar jumlah penduduknya. Nah, yang digunakan pada sistem perhitungan penetapan anggota parlemen adalah jumlah total penduduk Indonesia yang dibagi 300.000 kemudian dibulatkan gitu, anjay. Untuk penetapan anggota konstituante adalah jumlah total penduduk Indonesia yang dibagi 150.000 kemudian dibulatkan. Nah, dan untuk pemilihan parlemen yang diikuti 118 peserta yang terdiri dari 36 partai politik, 34 organisasi masyarakat, dan 48 dari perorangan. Nah, untuk hasil pemilu parlemen yang dimenangkan oleh PNI dengan problema 8.434.653 suara ini dan 57 kursi di parlemen, pemilu untuk memilih konstituante diikuti oleh 91 peserta yang terdiri dari 39 partai politik, 23 organisasi masyarakat, dan 29 dari perorangan. Nah, dalam perjalanan semangat budaya demokrasi yang dicita-citakan untuk bangsa Indonesia setelah kemerdekaan menjadi hilang begitu saja. Dan ketika diterapkan, lanjut untuk sistem pemilu pada Orde Baru. Nah, Orde Baru ini pada tahun 1966, sistem demokrasi di Indonesia ini mengalami perubahan dengan beralihnya Orde Lama yang di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Lanjut ke sistem pemilihan pada Orde Baru. Badan pemilihan pada Orde Baru ini dijalankan pada 1966, di mana sistem demokrasi di Indonesia ini sudah mengalami perubahan dengan beralihnya Orde Lama yang di bawah pimpinan oleh Presiden Soekarno dengan demokrasi terpilih dan lahirnya Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto dengan dijalankan demokrasi Pancasila. Dengan berjalannya demokrasi pada Orde Baru ini ditandai dengan penempatan negara sebagai aktor tunggal, sebagaimana telah disahkan secara tegas dengan seluruh birokrasi dan militernya demi kepentingan pembangunan dan politik. Nah, disinilah terjadi penggeseran model demokrasi, di mana diganti dengan sistem feodalisme yang bertujuan untuk menyatukan birokrasi, negara, dan militer dalam satu komando serta menyingkirkan pasar partai massa yang dianggap membahayakan stabilitas kekuasaan, di mana intinya militer ini mempunyai dua kekuasaan gitu. Intinya apa ya, militer mempunyai tahta tertinggi dah, anjay. Nah, di
bawah kepemimpinan Presiden Soekarno berkuasa kurang lebih selama 32 tahun. Selama berkuasa, Soeharto mendominasi kekuatan legislatif dan yudikatif dengan menunjukkan secara kepemimpinannya yang otoriter dan melanggar HAM. Nah, Pancasila ini dipakai sebagai ideologi satu-satunya bagi setiap organisasi masyarakat yang dijadikan sebagai alat dan permainan politik Soeharto untuk memberantas sejumlah tokoh dan pers yang memberikan kritik terhadap pemerintahannya. Intinya kalau dulu itu pada pemerintahan Soeharto itu kalau yang tidak setuju itu dibunuh. Anjay. Nah, berpengaruh juga pada pemilihan pada Orde Baru. Hanya intinya pemilihan pada masa Orde Baru ini cuman hanya sebagai simbol yang bertujuan untuk kemenangan tertentu. Intinya simbol untuk menutupi keinginan tertentu gitu. Nah, pada tahun 1997 Indonesia ini mengalami krisis kepanjangan dan praktik KKN, penjabatan pemerintah yang berakibat buruknya keuangan serta memburuknya keuangan negara sehingga memicu kemarahan masyarakat dan para mahasiswa. Dan pada akhir 1998 gerakan revolusi mahasiswa dan masyarakat ini berhasil menumbangkan rezim Orde Baru yang kemudian digantikan oleh B.J. Habibie. Nah, pada pemilu pertama pada masa Orde Baru ini dilaksanakan pada tanggal 5 Juli tahun 1971 dengan asas langsung, umum, bebas dan rahasia atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang pemilihan umum anggota Badan Pemusyawaratan dan Perwakilan Rakyat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Dan pada pemilu 1971 menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon penutup yang diikuti oleh partai politik dan organisasi masyarakat. Nah, pemilihan ini sistemnya penghitungan penetapan anggota parlemen berdasarkan starter daftar atau pembagian total suara dari masing-masing wilayah dengan elektoral quit. Dalam pemilu 1971 ada 460 kursi parlemen yang direbutkan, dengan rincian 360 dilakukan pemilihan langsung oleh rakyat, sedangkan yang 100 orang diangkat dari kalangan angkatan bersenjata dan golongan fungsional oleh presiden. Bulannya masa transisi Indonesia dari Orde Lama ke Orde Baru ini belum mampu mematangkan pemikiran demokrasi yang permanen. Jadi banyak orang yang berbeda pendapat gitu. Nah, untuk yang berbeda pendapat ini pada masa Soeharto pasti dibunuh. Hal ini ditandai dengan masih lemahnya produk hukum yang dihasilkan, di mana negara yang menganut sistem demokrasi ini pentingnya membangun etika dan moralitas keberadaan elit politik agar sistem demokrasi Indonesia dapat berjalan dengan baik. Nah, karena adanya perdebatan politik dan demokrasi selama masa ini tidak mampu menyadarkan para elit politik bahwa demokrasi adalah sebuah proses yang berjalan sejak tingkat individual. Nah, apabila prinsip demokrasi sudah matang dari tingkat individunya, mungkin akan mudah diaplikasikan di dalam komunitas politik yang bersifat publik, sehingga akan berdampak pada perubahan sistem demokrasi di Indonesia yang lebih baik. Solusinya adalah perbaikan sistem demokrasi dan pemilu serta perbaikan undang-undang yang mengatur tentang pemilu secara rinci.
jelas dan kokoh dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Sekian dari saya yang mempunyai materi sistem pemilu sebagai wujud demokrasi pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Assalamualaikum.